Santo Yosef ini all out, serve in silent. Itu bahasa kita ya. Melayani sekuat tenaga tanpa banyak bicara. Ini kalimat penting ya. Bahwa ternyata Santo Yosef memiliki keutamaan yang luar biasa yang bisa kita teladani bersama. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Pojok Iman, pada kesempatan ini kita menampilkan sebuah katekismes. Semoga bisa menambah pengetahuan, menambah penghayatan dan pendalaman kita sebagai orang-orang Katolik yang mengimani Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pada kesempatan kali ini baiklah kita membahas tentang siapakah Santo Yusuf itu. Mengapa demikian? Karena tahun ini Paus pimpinan kita menawarkan tahun refleksi untuk mengenang bersama tentang Santo Yusuf dalam pergumulannya. Maka kita akan lihat apa yang paling penting di sini. Mengasihi Kristus bersama Santo Yosef. Dan Bapak Suci menawarkan kepada kita dalam dokumennya Patris Corde, ya kan? Mencanangkan tahun Santo Yosef sepanjang 2021 ini. Kenapa alasannya? Karena ternyata Santo Yosef ini sudah hampir 150 tahun loh sebagai pelindung gereja universal. Maka tahun ini pas ya, tahun 150 deklarasi Santo Yosef sebagai pelindung gereja universal. Apa sih yang menarik yang bisa kita bahas dari Santo Yosef, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih? Buat saya, Santo Yosef kita kenal dalam catatan kitab suci adalah Bapak Tuhan Yesus ketika Yesus masih ada di dunia. Dan dalam catatan ini kita kenali Santo Yosef dalam ciri dan kepribadiannya. Di kitab suci banyak kita bisa timba di sana, dan di sini kita bisa melihat ternyata Santo Yosef itu adalah representasi orang kecil di tengah pandemi COVID-19. Dia orangnya sabar dan tenang. Dia orangnya tahan banting. Bahkan tidak pernah berhenti berharap. Ini hebatnya dari Santo Yosef. Dia melakukan segala sesuatunya seperti tersembunyi, namun sebetulnya memiliki peran yang tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Tanpa Yosef, kasihan juga nanti Maria dengan kabar gembiranya kan. Ternyata ketika boleh mengandung Yesus dari Roh Kudus itu, Yosef yang tadinya ingin menceraikan diam-diam, tapi akhirnya juga menerima Maria sebagai istrinya. Ini kan sebuah tawaran tugas yang tidak mudah, tetapi peran ini amat sangat penting, tak tertandingi dalam sejarah keselamatan. Selain bagaimana Santo Yosef adalah representasi orang kecil tanda kutip di tengah masa pandemi COVID-19 ini, boleh kita pelajari Bapak Ibu apa yang menarik lagi. Ternyata loh, hati kebapaan Santo Yosef ini merupakan pribadi yang tulus hati ya. Jadi Santo Yosef orangnya tulus banget. Yosef penuh cinta untuk melayani Mesias Yesus ini yang bertumbuh kembang hingga dewasa di rumahnya. Kalau nggak tulus, aduh itu Yesus sudah nggak diurusin, nggak dipikirin, nggak diperhatikan ya. Tapi justru dengan tulus, Mesias sungguh-sungguh dilayani oleh Santo Yosef ini. Hatinya kebapaan dan dia merupakan pribadi yang tulus. Belajar dari Santo Yosef, Yosef ini merupakan profil pria yang sejati. Mengapa itu mungkin saudara-saudara yang terkasih?
Pertama, karena Yosef mampu mengendalikan diri. Dia itu bisa loh mengekang emosi, mengendalikannya. Dan saya kira pribadi ini penting untuk kita renungkan bersama. Tidak emosian lah gitu ya. Ini juga bisa buat Anda dan juga untuk saya sendiri ya. Ternyata profil pria yang sejati itu adalah pria yang mampu mengendalikan diri. Kedua, dia menghormati kekudusan Maria loh. Hati suami bagaimana dengan istrinya ketika sudah hidup bersama? Pasti kan menjadi milik segala-galanya gitu kan ceritanya ya. Tapi ternyata dengan tugas panggilan dari Tuhan ini, Yusuf menghormati kekudusan Maria. Bahkan dalam seluruh hidupnya, ia rela berkurban demi terlaksananya rencana Allah dan misi Tuhan Yesus. Ada lagi yang menarik nih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ternyata Yosef itu adalah suami ayah yang taat pada Allah. Seorang bapak ya, taat pada Allah. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Itu dikutip dalam Injil Matius bab 1 ayat 24. Sebagai seorang suami atau ayah yang taat kepada Allah. Bahkan ada julukan di sini. Santo Yohanes Paulus II bahkan mengatakan Santo Yosef benar-benar seorang pelayan keselamatan. Mengapa itu terjadi? Karena memang ada buktinya. Bayangkan ya, Santo Yosef sebagai seorang ayah atau suami yang taat pada Allah, ia menjaga kelahiran Yesus itu. Anda bisa tahu sendiri saat kelahiran banyak itu Yesus ditolak kan ya, Bunda Maria ditolak ke pintu ini, ke rumah ini, ditolak Pak jelang kelahirannya. Ya kan? Ditolak sampai akhirnya lahir di kandang di Bethlehem. Coba bayangkan itu. Kalau nggak dijaga oleh seorang suami atau ayah yang taat pada Allah, hampir pasti tidak mungkin. Yang kedua, melarikan Yesus ke Mesir. Ingat ya, begitu masih bayi ternyata ada sedikit kepanikan pada Herodes. Seakan-akan dia memandang, wih ada Raja Mesias yang akan menggantikan aku. Waduh, ini kekuasaan bermain di sini Herodes. Ternyata Herodes marah dan pengen membunuh semua bayi laki-laki. Nah, Yesus diungsikan ke Mesir oleh Santo Yosef. Kalau bukan figur ayah yang bertanggung jawab, hampir tidak mungkin saudara-saudara. Maka di sini Yosef melarikan Yesus ke Mesir. Dan beberapa bukti lagi adalah dia mendidik dan membesarkan Yesus. Sampai usia 12 tahun kita melihat di sana bagaimana Yosef tekun dan taat mengajarkan mengenai pendidikan itu dan juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan. Disinilah sebetulnya kita bisa melihat mengapa Sri Paus Fransiskus kita mencanangkan tahun ini 2021 sebagai tahun Santo Yosef, supaya Anda dan saya merenungkan apa yang menjadi permenungan keutamaan yang bisa kita gali dari Santo Yosef ini. Maka Bapak Paus dalam Patris Corde, ya kan, dalam dokumennya ditonjolkan mengenai Santo Yosef yang memiliki keberanian kreatif. Santo Yosef yang muncul khususnya di saat-saat kesulitan seperti yang kita hadapi sekarang ini, ialah mengubah suatu masalah menjadi peluang karena ia percaya pada penyelenggaraan ilahi. Nah, ini digarisbawahi dalam dokumen Patris Corde. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ciri-ciri yang luar biasa nampak pada diri Santo Yosef. Luar biasa ternyata. Setelah kita coba menggali, merenungkan, bahkan keutamaan-keutamaan Santo Yosef ini bisa memberi inspirasi Anda dan saya. Santo Yosef ini seorang suami atau ayah yang taat pada Allah. Kalau tidak, hampir pasti tidak mungkin menjagai kelahiran Yesus, melarikan Yesus ke Mesir, dan mendidik dan membesarkan Yesus
dengan amat bijaksana. Makanya dalam dokumen surat apostolik Bapa Suci Paus Fransiskus berjudul Patris Corde, ya, di mana dicanangkan ini menjadi sebuah peringatan 150 tahun, ya kan, bagaimana Santo Yosef itu menjadi pelindung gereja semesta. Di situ dikatakan dalam Patris Corde, di mana Santo Yosef memiliki keberanian yang kreatif. Maksudnya apa yaitu keberanian yang kreatif, saudara-saudara? Wabah pandemik COVID-19 ini kan sulit juga ya. Nah, di sanalah kita boleh mencontoh keberanian kreatif yang diimani dan dihayati oleh Santo Yosef. Apa itu? Mengubah suatu masalah menjadi peluang karena ia percaya pada penyelenggaraan ilahi. Cakep sekali. Dan refleksi ini disampaikan oleh Sri Paus dalam dokumennya Patris Corde. Di sana diapresiasi mengenai catatan kecil ini, bahwa Santo Yosef ini disebut pelindung orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang sengsara, orang miskin, dan orang-orang yang menjelang ajal kematiannya. Santo Yosef juga menjadi pelindung gereja semesta. Maka dalam deklarasi peringatan 150 tahun ini, Bapa Suci Paus Fransiskus mengajak umat Kristiani Katolik untuk belajar dari keutamaan-keutamaan Santo Yosef. Siapa tahu bisa memberi peneguhan untuk pribadi, apalagi ini khususnya para bapak-bapak, ya kan, sebagai ayah atau suami dalam keluarga gitu ya, dan juga sebagai kepala keluarga nih gitu ya. Menarik bahwa ternyata itu dideklarasikan oleh Paus Fransiskus menjadi permenungan kita bersama. Jadi Santo Yosef ini ternyata menjadi tempat perlindungan banyak orang, termasuk kita gereja semesta. Santo Yosef juga tetap tekun menjalankan profesinya loh sebagai tukang kayu. Ia mengajarkan kepada Tuhan Yesus arti penting keluhuran dan sukacita dalam mencari nafkah dengan hasil keringat sendiri. Nah, ini penting ini. Dia mengajarkan kepada anaknya, khususnya Tuhan Yesus, supaya bisa bekerja dengan tekun dan sukacita. Hidupnya sederhana dan tidak minta diistimewakan. Dan meskipun Santo Yosef tidak menyaksikan mujizat-mujizat Yesus, pada kesempatan itu justru dia tetap orang yang percaya akan kehendak Allah. Di masa pandemik ini, Bapak Suci Fransiskus mengajak kita semua orang untuk benar-benar memprioritaskan pentingnya pekerjaan. Sehingga tidak ada orang muda, tidak ada pribadi, tidak ada keluarga yang tanpa pekerjaan. Begitu seruan dari Paus. Maka menjadi sangat penting juga. Di masa-masa pandemi seperti ini kan juga ada banyak orang kehilangan pekerjaan, atau juga ingin digarisbawahi betapa zaman susah ini kita perlu bekerja supaya kita bisa makan. Dan dalam catatan ini yang perlu kita teladani juga, Santo Yosef itu punya iman yang teguh, dengan hati yang tulus, taat, berserah diri pada Tuhan, dan dia tidak pernah menonjolkan diri. Ini hebatnya ya. Kemudian dia punya tekad bulat, terlibat dalam karya keselamatan dengan kemampuan, kondisi, bakat, kesempatan masing-masing, saudara-saudara yang terkasih. Luar biasa kan ya. Jadi ini menjadi catatan refleksi dan permenungan kita. Bahkan dia tidak setengah-setengah. Dia menjalani semua karya itu dengan sepenuh hati, seraya percaya pada penyelenggaraan ilahi, Providentia Dei. Nah, ini penting teman-teman, supaya seluruh kehendak kita bisa kita satukan dengan kehendak Allah, sehingga menjadi rencananya yang begitu indah untuk Anda dan saya. Dan semua keteladanan dari Santo Yosef ini dilaksanakan semuanya dalam kerangka
rencana keselamatan Allah. Berarti kan ini orang hebat nih. Diam tersembunyi, tapi dia pasti. Maka catatan terakhir sebagai kesimpulan kita, Santo Yosef ini all out, serve in silent. Itu bahasa kita ya. Melayani sekuat tenaga tanpa banyak bicara. Ini kalimat penting ya. Bahwa ternyata Santo Yosef memiliki keutamaan yang luar biasa yang bisa kita teladani bersama. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejenak Pojok Iman ingin menampilkan siapakah sosok Santo Yosef, dan semoga keutamaan-keutamaan yang berhasil digali ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda dan saya untuk merenungi tahun 2021 ini, apalagi dengan Kus Penanggung Jakarta Tahun Refleksi, merenungkan siapakah Santo Yosef, pelindung gereja semesta. Udah dideklar ini untuk memperingati 150 tahun. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menimba lebih banyak tentang figur keutamaan Santo Yosef ini. Akhirnya, bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.